Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan mata kuliah psikologi klinis. Topik kita hari ini adalah asesmen psikologi. Jadi memahami individu melalui lensa psikologis gitu ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi psikologi klinis, mari kita simak dulu capaian pembelajaran mata kuliah psikologi klinis. Jadi, teman-teman mahasiswa, apa sih yang akan diperoleh selama perkuliahan mata kuliah psikologi klinis? Jadi, mahasiswa mampu menunjukkan kemandirian dalam mengidentifikasi masalah sosial mengenai konsep gangguan kejiwaan dari perspektif psikologi klinis. Kemudian, mahasiswa mampu mengkaji hubungan antar data masalah secara jelas dan terstruktur untuk menentukan penyebab abnormalitas psikologis. Selanjutnya, mahasiswa mampu melaksanakan asesmen klinis secara mandiri dan melakukan interpretasi. Kemudian, mahasiswa juga mampu merancang diagnosis gangguan jiwa dan merancang penanganan gangguan psikologis secara mandiri. Untuk selanjutnya, mahasiswa perlu mampu menyusun laporan dan mempresentasikannya dengan sistematis dan tepat. Oke, itu seputar capaian pembelajaran mata kuliah psikologi klinis. Kita masuk ke konsep asesmen psikologi. Jadi asesmen itu kalau dalam medis adalah pemeriksaan. Jadi sama. Di dalam asesmen psikologi pun ini konteksnya juga pemeriksaan. Oke, jadi dalam asesmen psikologis ada pengumpulan data secara komprehensif, jadi bisa melalui wawancara, kemudian observasi, dan instrumen. Instrumen ini bermacam-macam, salah satunya adalah kuesioner, gitu. Kemudian memahami ranah psikologis. Nah, asesmen pemeriksaan psikologis itu tujuannya adalah mengevaluasi, tapi apa saja yang perlu di assessment gitu ya, yaitu kaitannya dengan personality, kemudian emosi, kognisi ya, kapasitas intelektual individu dan perubahan perilaku individu. Tujuannya adalah asesmen ini untuk apa gitu ya? Untuk mengevaluasi kondisi psikologis individu secara objektif. Jadi secara objektif ya, bukan subjektif, karena proses asesmen psikologis ini dilakukan secara sistematis dan terukur gitu. Kemudian apa saja metode asesmen dalam psikologi? Jadi ada metode ini tidak boleh dilewatkan. Jadi dalam proses pemeriksaan psikologis harus melalui apa saja? Ada melalui wawancara, kemudian tes psikologi dan observasi gitu ya. Di dalam aspek wawancara itu kan proses komunikasi dengan dua orang ya. Jadi dua arah, ada pertanyaan, ada jawaban. Dalam wawancara ini ada wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam wawancara klinis, panduan wawancara atau guideline interview ini perlu mengacu kepada simptom-simptom atau gejala-gejala psikologis seseorang gitu, sehingga target sasarannya tepat dan mendalam. Mendalam ini kita juga perlu menggali data kaitannya dengan apakah yang bersangkutan memiliki riwayat gangguan psikologis gitu ya, apakah keluarga juga mempunyai riwayat gangguan psikologis, kemudian apakah punya riwayat pengobatan psikologis begitu. Oke, next. Lanjut ke instrumen tes psikologis. Nah, jadi setelah adanya metode wawancara, jika perlu maka psikolog atau asisten psikolog perlu melakukan psikotes atau tes psikologis. Jadi apa saja yang diungkap dalam tes psikologis? Di antaranya adalah kapasitas intelektual seseorang. Jadi potensi kognitifnya bagaimana? Apakah dia di level low average atau high average gitu ya. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan akan menggunakan teknik apa dalam proses konseling misalnya. Treatment apa dalam proses
intervensi misalnya begitu. Nah, selanjutnya selain ada metode wawancara, kemudian tes psikologi, tidak kalah penting adalah observation. Jadi psikolog atau pemeriksa sangat perlu untuk melakukan observasi. Jadi observasi itu tidak hanya melihat, tapi mengamati. Artinya mengamati itu menggunakan seluruh panca indera kita, mata, telinga, semuanya ya, sehingga bisa merekam dalam proses pemeriksaan apa yang tampak dari klien. Apakah klien ini dia cenderung gelisah, ataukah dia cenderung mudah tersulut, atau yang lainnya begitu. Itu metode asesmen psikologi. Jadi ada 3 metode gitu: wawancara, observasi, dan tes psikologi. Kemudian ada jenis-jenis tes psikologi yang bisa diberikan, yang bisa dilakukan dalam proses pemeriksaan. Ada ragamnya, ada banyak. Jadi diantaranya ada tes kecerdasan, kemudian tes proyektif untuk mengungkap personality seseorang yang tidak bisa kita lihat secara direct ya. Kemudian ada tes kepribadian, personality. Jadi setiap orang punya ragam personality, sehingga dalam mengatasi masalah, merespon situasi juga akan berbeda gitu. Kemudian ada tes neuropsikologi yang kaitannya dengan memorize. Jadi memori seseorang, kemudian fungsi eksekutifnya, apakah ada cedera otak, kemudian adakah pengaruh sakit yang berkaitan dengan sistem saraf. Nah, itu juga perlu dicek. Jadi ada beragam jenis tes psikologi tergantung situasi dan kondisi si individu tersebut gitu ya. Kemudian tujuan asesmen psikologi. Tujuan asesmen psikologi tentu ya, namanya pemeriksaan pasti ada tujuannya. Salah satu tujuannya adalah diagnosis. Jadi tidak diperkenankan setiap individu melakukan self diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri tanpa ada basic data yang akurat begitu ya, yang bisa dipercaya. Kemudian tujuan asesmen yang lain adalah untuk perencanaan atau rancangan intervensi. Jadi setelah diberikan atau melakukan pemeriksaan psikologi, maka selanjutnya apa yang bisa dilakukan? Selanjutnya yang bisa dilakukan adalah membuat rancangan treatment. Oh, ternyata setelah kita periksa bahwa yang bersangkutan punya kecenderungan potensi depression misalnya. Nah, setelah itu maka perlu membuat rancangan intervensi atau treatment untuk menangani kasus tersebut begitu. Nah, tujuan asesmen yang lain selain dalam setting klinis bisa juga untuk seleksi, rekrutmen begitu ya, dan untuk evaluasi setiap kegiatan-kegiatan asesmen. Kemudian dalam proses asesmen ada stepnya atau tahapannya. Yang pertama adalah mengumpulkan data dulu, tentu ya. Jadi dalam proses asesmen pemeriksaan tentu psikolog atau asisten psikolog perlu mengumpulkan data-data yang bersangkutan, sehingga ketika data itu terkumpul maka bisa membuat keputusan menggunakan alat tes apa, kemudian pemeriksaannya menggunakan metode apa, dan nanti akan membangun interpretasi yang utuh begitu, sehingga dalam pelaporan pun juga hasilnya akan maksimal untuk memberikan rekomendasi. Oke, kemudian interpretasi dan pelaporan. Pada intinya interpretasi ini harus disesuaikan dengan hasil yang objektif dari hasil pemeriksaan. Kemudian dalam pelaporan perlu mencantumkan kode rahasia, karena apapun terkait data dari klien sifatnya adalah rahasia, tidak diperkenankan untuk dipublish. Kemudian perlu mencantumkan rekomendasi, saran terhadap yang bersangkutan atau klien, sehingga klien bisa melakukan hal-hal yang lebih positif berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis begitu. Kemudian ada aplikasi asesmen psikologi. Aplikasinya bisa di mana saja. Bisa dalam setting pendidikan, pelayanan kesehatan, di setting kerja, di organisasi ya, dalam setting research pun juga bisa begitu. Etika dan tantangan dalam asesmen. Tantangannya kaitannya dengan etika profesi ya. Yang paling banyak muncul adalah kerahasiaan data.
Oke, terima kasih atas perhatian dan kesempatan untuk memaparkan materi. Berikut adalah materi mata kuliah psikologi klinis, salah satunya adalah asesmen psikologi. Oke, terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.